Xiu adalah seorang pemuda yang saat itu sedang makan siang bersama dengan mantan terindah bernama Ayano. Dan karena Xiu merupakan orang yang sangat miskin saat ini, dia pun segera melap semua makanan yang sudah dibelikan oleh mantannya demi memenuhi isi perutnya untuk beberapa jam ke depan. Melihat kondisi Xiu yang sangat memprihatinkan, Ayano pun mengatakan kalau Xiu harus segera fokus dengan apa yang dia kerjakan. Namun Xiu pun mengatakan kalau ini merupakan hidupnya dan Xiu yakin kalau dia bisa berusaha tanpa bantuan orang lain. Namun sebelum mereka pulang di hari itu, Ayano pun bertanya, dan setelah makan siang yang nikmat itu, Xiu pun segera kembali ke rumah untuk segera tidur. Namun saat Xiu baru saja masuk, gadis cantik bernama Kisara pun segera menyuruh Xiu untuk memakan makanan yang sudah dia buat. Dan karena tidak ingin membuat Kisara merasa sedih di malam itu, Xiu yang mengalah pun memutuskan untuk memakan makanan tersebut walaupun perutnya sedang terasa kenyang. Dan kemudian kita pun akan melihat kehidupan mereka berdua yang sangatlah miskin, dimana karena tidak memiliki uang yang cukup, mereka pun sampai tidak bisa membayar tagihan listrik selama sebulan. Dan untuk menghilangkan rasa sedih tersebut, di setiap malamnya, mereka berdua pun hanya bisa tidur bersama sambil menghayal dan membeli hal-hal yang mereka inginkan selama ini. Tapi setelah itu, kita pun akan melihat pekerjaan Xiu yang sebenarnya, di mana ternyata Xiu merupakan seorang agen pembasmi iblis yang bekerja di bawah naungan pemerintah Jepang. Dan di malam itu, rupanya Xiu dan juga beberapa pembasmi iblis lainnya akan diberikan sebuah misi di mana mereka harus mengalahkan seorang iblis yang saat ini sedang mengamuk di gedung kasino terdekat. Dan di misi kali ini, mereka pun harus bisa mengalahkan sang iblis dengan waktu yang sangat singkat. Karena jika tidak, maka iblis tersebut mungkin saja akan kabur dan menyerang area sekitar. Dan kemudian semua pasukan pembasmi iblis pun mulai memasang tarif untuk bayaran mereka nanti saat mereka berhasil mengalahkan iblis tersebut. Namun ketika semua orang ingin memasang harga yang tinggi, Xiu pun malah memasang harga yang sangat murah supaya bisa segera mengambil misi tersebut. Dan karena harga yang dipasang Xiu sangatlah murah, akhirnya misi itu pun akan diselesaikan oleh Xiu. Melihat Xiu yang mengambil misi dengan bayaran yang sangat rendah, Ayano yang khawatir pun memutuskan untuk ikut membantu Xiu di malam itu. Dan setelah semua rencana sudah disiapkan, perlahan-lahan Xiu dan juga tim Ayano segera masuk untuk mengalahkan iblis tersebut yang saat ini sedang mengamuk di gedung kasino itu. Namun sialnya, ketika Xiu mencoba untuk menyerang inti dari iblis tersebut, sang iblis itu pun malah menjadi sangat marah dan segera mengincar Xiu dengan kekuatan penuhnya. Tapi saat Xiu akan diserang, dan siapa sangka Kisara ternyata bukanlah seorang gadis biasa, namun Kisara merupakan seorang iblis sekaligus partner agen Xiu. Tapi sialnya, walaupun sudah memakai teknik berpedang yang sangat hebat, tetap saja mereka pun masih belum bisa mengalahkan iblis itu. Dan karena tidak punya cara lain lagi, Kisara pun segera mengajak Xiu untuk melakukan caplokan agar kekuatan Kisara menjadi meningkat dan lebih kuat. Kemudian inilah yang terjadi. Rupanya setiap kali Xiu dan juga Kisara melakukan skibidi atau caplokan, maka Kisara akan mendapatkan buff dan power tambahan. Namun entah kenapa setelah melakukan caplokan dengan Xiu, Kisara pun malah menjadi cemburu dan kesal kepada Ayano. Bahkan dia pun mencoba untuk menyerang Ayano yang padahal merupakan rekan mereka sendiri. Bahkan setelah itu, Kisara yang masih merasa cemburu tanpa alasan yang jelas malah meminta kunci rumah Xiu sekarang juga. Dan demi untuk mengalahkan iblis yang sedang mengamuk, Xiu pun segera memberikan kunci rumahnya kepada Kisara, yang lantas membuat Kisara menghabisi iblis itu. Dan di keesokan harinya, saat Xiu sudah menonton berita sambil memakan Indomie Aceh, Kisara pun mengatakan bahwa saat ini keuangan mereka berdua sangatlah buruk. Dan oleh karena itu, Kisara pun mengatakan kalau mereka harus segera mencari pekerjaan sampingan lagi, karena jika tidak, maka mungkin saja di hari berikutnya, Xiu dan juga Kisara terancam akan memakan nasi garam saja. Dan karena hari sudah semakin pagi, Kisara pun segera berangkat ke sekolah bersama dengan teman-temannya seperti biasa. Namun ketika sampai di stasiun, beberapa teman Kisara pun mengatakan kalau saat ini wajah Kisara terlihat lebih murung dari biasanya. Namun saat mereka sedang merasa kasihan kepada Kisara, dari kejauhan datanglah seorang pemuda bernama Mikhail yang merupakan anak wali kota bernama Kang Emil.
Dan ketika melihat Kisara yang seperti sedang kesulitan, Mikhail yang kasihan pun mengatakan bahwa sebaiknya Kisara menjadi pacarnya saja, karena Mikhail bersedia untuk mengkorup Dima sebanyak mungkin supaya bisa memberikan Kisara uang yang banyak. Namun karena Kisara sangatlah setia kepada Shiu, dia pun memutuskan untuk segera pergi begitu saja. Tapi rupanya saat Kisara sedang bersekolah, ternyata Shiu sedang kembali bertemu dengan Ayano untuk meminta sebuah pekerjaan sampingan kepada Ayano, karena Ayano merupakan anak dari pemilik perusahaan agen ternama. Awalnya Ayano pun sempat menolak, namun setelah dibujuk oleh Shiu yang merupakan mantannya, akhirnya Ayano pun mengatakan kalau dia akan menanyakan sebuah pekerjaan kepada sang ibu. Namun saat Ayano ingin menghubungi sang ibu, dia pun malah tak sengaja melihat status WA Kisara yang sedang tidur bersama Shiu semalam. Tapi ketika hari menjelang malam, Ibu Ayano pun mendapatkan sebuah misi lagi, di mana dia disuruh mengirim beberapa pasukan untuk mengawasi pidato dari sang wali kota yang sangatlah penting. Dan rupanya di malam itu, Shiu juga akan terlibat ke dalam misi tersebut untuk melakukan pekerjaan pertamanya di perusahaan Ayano. Namun saat Shiu sedang mengawasi area sekitar, dari arah belakang, datanglah seorang pria bernama Miles yang merupakan om dari Shiu sewaktu masih kecil. Dan kemudian, Miles pun mengatakan kalau dia sangat merasa bahagia karena Shiu saat ini sudah menjadi salah satu agen pembasmi iblis terbaik di kota mereka. Dan sebelum Miles pergi, Miles pun mengatakan kalau dia malah kembali teringat dengan masa kecil Shiu saat Shiu diadopsi oleh Miles dan tumbuh besar bersama keluarga Miles setelah kehilangan kedua orang tuanya. Sementara di lain sisi, rupanya sang wali kota sudah mulai melakukan pidato untuk memperbagus proyek pagar lautnya. Mendengarkan hal itu, Shiu pun lantas menjadi cukup kesal karena Shiu tahu kalau hal tersebut hanyalah sebuah omon-omon belaka. Tapi secara tiba-tiba, saat sang wali kota akan diserang oleh iblis bermata satu, datanglah Kisara yang segera menghentikan hal tersebut. Melihat iblis itu yang sudah mulai mengincar sang wali kota, Shiu dan juga semua bawahan Ayano segera melakukan pengejaran demi menangkap sang iblis bermata satu. Dan akhirnya setelah mengejar dengan cukup cepat, Shiu dan juga Kisara berhasil membuat sang iblis menjadi terpojok. Namun baru saja ingin menyerang iblis itu, Shiu pun malah mendapatkan telepon dari ibu Ayano yang menyuruh Shiu untuk menangkap sang iblis itu hidup-hidup. Namun sialnya, karena misi yang tiba-tiba saja berubah, Shiu pun sampai harus memesan alat penangkap ikan jumbo secepat mungkin untuk bisa menangkap iblis tersebut secara hidup-hidup. Namun bukannya tertangkap oleh alat itu, sang iblis pun malah tidur setelah terkena tamparan bumper kurir Gente. 必要なくなったかもしんない。 ベイロンシティエクスプレスです。 Tapi di suatu malam, Shiu pun malah kembali mengalami sebuah mimpi buruk tentang kejadian yang sudah menimpa keluarganya 12 tahun yang lalu. Dan lagi-lagi di keesokan pagi, Shiu pun memutuskan untuk mengajak Ayano duduk di sebuah taman sambil membahas pekerjaan mereka selanjutnya. Namun kemudian Ayano pun segera menyuruh Shiu untuk berhenti basa-basi dan mengatakan hal yang ingin dia katakan secepat mungkin. Karena saat ini, Ayano sedang banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan. Dan kemudian Shiu pun mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, dia telah mendapatkan foto dari seekor iblis yang berada di sebuah tenaga pembangkit listrik kota mereka. Namun anehnya, setelah kemunculan iblis itu, selalu ada bekas lingkaran aneh di tempat mereka muncul. Dan oleh karena itu, Shiu pun mengatakan kalau dia harus segera mengambil pekerjaan ini karena kondisi keuangan Shiu saat ini yang sedang memburuk. Dan agar pekerjaannya semakin mudah, Shiu pun segera meminta bantuan kepada Ayano untuk membantunya. Kemudian setelah pertemuan itu, Shiu dan juga para agen lainnya mulai saling memasang bayaran untuk memburu iblis itu. Namun ketika Shiu sudah dipilih karena memasang bayaran yang sangatlah murah, dia pun malah menjadi menyesal karena iblis yang mereka lawan saat ini harus dikalahkan tanpa membuat kerusakan di area sekitar. Namun karena sudah terlanjur, ketika hari menjelang sore, perlahan-lahan Shiu dan juga semua bawahan Ayano mulai menjalankan misi mereka untuk mengalahkan iblis tersebut. Namun sialnya, saat baru saja sampai ke tempat sang iblis berada, secara mengejutkan iblis ulat itu pun malah menetas dan berubah menjadi kupu-kupu monster yang sangatlah kuat. Melihat hal itu, awalnya semua orang pun menjadi sangat panik, namun ibu Ayano pun hanya bisa tersenyum karena di lain tempat, rupanya Shiu sedang bersiap untuk melakukan sebuah serangan pamungkas menggunakan sniper M24 dan juga bantuan dari Kisara. Dan kemudian kita pun akan mengetahui sebuah fakta yang sangatlah mengejutkan, di mana rupanya setiap kali Shiu melakukan caplokan dengan Kisara,
Kisara untuk mendapatkan kekuatan, maka beberapa kenangan dan juga ingatan Shu akan ikut dihisap oleh Kisara untuk diubah menjadi kekuatan yang sangatlah dahsyat. Dan agar tidak lupa dengan misi yang sedang dia jalani, setiap kali selesai melakukan caplokan itu, Kisara pun selalu meninggalkan pesan dan juga catatan yang harus Shu lakukan selanjutnya agar tidak lupa. Dan dengan melihat pesan misi di tangannya, Shu pun langsung segera bersiap untuk mengalahkan iblis tersebut. 俺がそうしろって言ってるんだ。 Dan lagi-lagi, Shu pun akhirnya berhasil mengalahkan sang iblis dengan cukup mudah, walaupun beberapa kenangan miliknya harus ditukar oleh kekuatan iblis milik Kisara. Namun di suatu hari, saat Ayano sedang menjalankan misi, Ayano pun malah menemukan seorang pria yang sudah sekarat akibat pertengkaran antar geng yang sudah terjadi. Tapi ketika mereka ingin mengamankan pria tersebut, datanglah seorang wanita yang ternyata merupakan pacar dari pria itu. Melihat semua kekacauan ini, Ayano yang penasaran dengan permasalahan dua geng tersebut, segera bertanya kepada teman lamanya yang bernama Linfa, yang kebetulan bekerja di humas kota Jepang. Namun sebelum Linfa pulang di malam itu, Linfa pun mengatakan bahwa apakah Ayano tidak mengajak Shu untuk balikan lagi seperti dulu. Mendengarkan hal itu, Ayano pun hanya bisa menjadi salting tak berdaya. Tapi di keesokan harinya, saat Shu dan juga Kisara ingin keluar rumah, datanglah Mikhail yang nampaknya ingin kembali mengajak Kisara untuk menjadi pacarnya lagi. Namun karena sudah muak dengan tingkah laku Mikhail, Shu yang muak segera membawa kabur Kisara dan pergi begitu saja. Dan nampaknya di hari itu, Shu pun ingin kembali bertemu lagi dengan Ayano untuk membahas kejadian semalam yang sudah melibatkan dua geng yang saling serang. Tapi kemudian detektif bernama Mikami juga mengatakan kalau hal ini mungkin saja memiliki sebuah kaitan dengan kemunculan iblis akhir-akhir ini. Dan oleh karena itu, mereka pun harus segera menyelidiki kasus tersebut untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian semalam. Mendengarkan hal itu, Shu pun menjadi semakin kesal karena dia malah kembali teringat dengan serangan iblis 12 tahun yang lalu yang sudah menghabisi semua anggota keluarga Shu. Tapi saat baru saja membahasnya, Mikami pun malah mendapatkan telepon dari Miles yang mengatakan kalau saat ini, pria yang mereka tangkap semalam sudah dihabisi oleh seseorang untuk menyembunyikan barang bukti. Namun ketika hari menjelang malam, Shu pun segera kembali bertemu dengan Ayano untuk memohon agar Ayano mau bekerja sama lagi dengan Shu dan menyelidiki kasus gangster semalam. Bahkan Shu pun sampai memohon demi bisa join di kasus tersebut. Namun Ayano pun mengatakan kalau selama ini, Shu sangat terlihat seperti hanya ingin memanfaatkan Ayano saja dan tidak pernah sekalipun membuka hatinya kepada Ayano. Bahkan setiap kali Ayano menanyakan momen-momen penting mereka dulu, Shu pun malah selalu tidak ingat dan melupakannya. Yang tanpa Ayano sadari selama ini, kalau sebenarnya Shu akan selalu kehilangan ingatan dan juga kenangan setiap kali dia meminjam kekuatan dari Kisara. Namun saat Ayano sedang merasa galau di malam itu, dari kejauhan datanglah Kisara yang memutuskan untuk menjelaskan semuanya kepada Ayano agar Ayano tidak perlu menyalahkan Shu lagi. Kemudian di sebuah warung ramen, Kisara pun mulai menjelaskan kalau selama ini Shu sudah mengorbankan semua ingatan dan juga kenangannya demi bisa meminjam kekuatan dari seorang iblis seperti Kisara. Karena Shu ingin mencari tahu siapa iblis yang sudah menghabisi kedua orang tuanya. Akhirnya setelah mendengarkan hal itu, Ayano pun baru sadar kalau alasan Shu tidak pernah membuka hatinya kepada Ayano selama ini adalah karena Shu selalu lupa dengan janji yang pernah dia katakan dengan Ayano akibat selalu menggunakan kekuatan dari Kisara. Sementara di lain sisi, nampaknya pihak kepolisian sedang sibuk untuk melawan seorang iblis yang rupanya merupakan pacar dari gangster kemarin yang saat ini ingin membalas dendam atas wafatnya sang pacar. Dan karena misi kali ini juga merupakan sebuah cuan, tanpa basa-basi, Shu pun segera mencoba untuk mengalahkan iblis itu. Tapi nampaknya saat ini, iblis tersebut berniat untuk mengincar Ayano saja yang sudah menangkap pacarnya beberapa waktu yang lalu. Namun sial, saat Kisara dan juga Ayano ingin menghabisi iblis tersebut, sang iblis yang hampir kalah memutuskan untuk kabur sejenak melalui sebuah kaca. Dan setelah kejadian itu, Ayano yang kini merasa penasaran dengan masa lalu Shu memutuskan untuk menanyakannya kepada sang ibu. Dan akhirnya ibu Ayano pun menjelaskan kalau 12 tahun yang lalu ada seorang iblis kuat yang sudah menghabisi kedua orang tua Shu karena merupakan agen pembasmi iblis. Dan semenjak itu, ketika beranjak dewasa, Shu pun memutuskan untuk mencari sang iblis itu yang sudah menghabisi kedua orang tuanya. Sementara di lain sisi,
Rupanya, Shio sedang berbincang-bincang dengan Mikami yang saat ini berniat untuk membantu Shio mencari tahu pelaku atau iblis yang sudah menghabisi kedua orang tua Shio di masa lalu. Karena kejadian iblis beberapa hari terakhir ini mungkin saja bisa membawa mereka untuk mengetahui siapa pelaku atas kejadian 12 tahun yang lalu. Sementara di lain waktu, saat Ayano sedang nyantai di gudang markas mereka, datanglah Shio yang ingin kembali bertemu dengan Ayano. Melihat Shio yang datang, Ayano yang sedang memakai baju rumahan pun menjadi sangat salting saat itu juga. Dan karena Shio sudah datang, Ayano pun lantas bertanya bahwa apakah Shio akan tetap berusaha untuk mencari pelaku 12 tahun yang lalu. Dan Shio pun menjawab kalau dia tidak akan pernah berhenti sampai dia menemukannya, walaupun dia harus mengorbankan ingatan dan juga kenangannya selama ini. Dan karena sebentar lagi Shio akan benar-benar kehilangan ingatannya, Ayano pun memutuskan untuk mengajak Shio melakukan skibidi untuk yang terakhir kalinya. めっちゃ弱くて。もう二度と止めないし止めないから。いや、これが最後だから。 Tapi tak lama kemudian, datanglah sang iblis wanita itu yang nampaknya sedang kembali mencari Ayano. Namun untung saja, Ayano dan juga Shio yang sadar segera bersembunyi untuk mencoba menjebak iblis tersebut. Namun saat baru saja mendapatkan adukan nikmat dari Ayano tadi, Shio pun malah kembali mendapatkan caplokan dari Kisara karena merasa cemburu kepada Shio yang kembali melakukan skibidi dengan Ayano yang merupakan mantannya. Dan karena sedang merasa cemburu kepada Shio, tanpa basa-basi, Kisara yang sudah muak segera melampiaskan perasaan kesalnya untuk menghabisi sang monster dengan sangatlah cepat. Tapi di keesokan hari, rupanya Ayano yang peduli kepada Shio memutuskan untuk membersihkan kamar Shio dan juga Kisara yang sangat berantakan. Karena rupanya saat ini Kisara sedang ngambek kepada mereka berdua akibat adegan skibidi kemarin. Namun sementara itu, di lain sisi, kita pun akan melihat seorang biara cantik yang nampaknya sedang ingin menjalankan misi di kota Shio. Dan karena merasa khawatir dengan Kisara, ketika hari menjelang petang, Shio pun memutuskan untuk keluar dan mencari Kisara di tengah hujan yang sedang terjadi. Tapi saat Shio ingin mengirim pesan kepada Kisara di hari itu, datanglah seorang pria misterius yang nampaknya ingin memberikan sebuah informasi penting kepada Shio, di mana saat ini ada seorang biara cantik yang sedang melawan salah satu agen pembasmi iblis demi menanyakan keberadaan Shio saat ini. Namun sayangnya karena rekamannya sangatlah burik, Shio pun tidak bisa mengenali wajah dari biara tersebut. Dan sialnya lagi, setelah memberikan informasi tersebut, pria misterius itu malah kabur dan pergi begitu saja. Dan bahkan kedatangan biara yang telah menyerang salah satu anggota pembasmi iblis itu segera dibahas oleh semua agen pembasmi iblis yang merasa kesal ketika salah satu rekan mereka diserang olehnya. Dan sebelum kembali pulang, Ibu Ayano pun mengatakan kepada Shio untuk selalu berhati-hati kepada biara itu. Namun saat baru saja pulang ke markasnya, secara tiba-tiba datanglah Sharon, yaitu sang biarawati yang sedang mencari Shio. Namun karena tidak ingin membiarkan Shio ditangkap, Ibu Ayano pun memutuskan untuk menolak pertanyaan Sharon tentang keberadaan Shio saat ini. Dan saat Sharon akan menyerang Ibu Ayano, datanglah Ayano yang segera menghentikan hal tersebut. Sementara di lain sisi, saat Shio sedang pulang dari toko sembako, entah bagaimana caranya, Sharon pun nampaknya sudah berada di rumah Shio dan segera menyerang Shio begitu saja. Tapi saat Shio akan dihabisi oleh Sharon, dari kejauhan datanglah Kisara yang segera menghentikan hal tersebut. Dan juga tak lama kemudian, Ayano pun ikut datang untuk segera membantu mereka. Dan karena sudah terkapung, Sharon pun memutuskan untuk kabur sementara, hingga setelah beberapa saat kemudian, Shio pun akhirnya siuman setelah terkena beberapa tinjuan maut Sharon. Namun di lain tempat, kita pun akan melihat Sharon yang nampaknya sedang mengambil sesuatu di kapal kargo. Kembali lagi kepada Kisara dan juga Ayano, di mana Ayano yang penasaran segera bertanya hubungan di antara Shio dan juga Sharon sebelumnya. Dan Kisara pun menceritakan kalau beberapa tahun yang lalu Shio dan juga Sharon sebenarnya pernah bekerja sama untuk menangkap Kisara. Namun karena Shio ingin membuat sebuah kontrak iblis dengan Kisara, hal itu pun membuat Shio malah berkhianat dari Sharon. Dan mungkin saja karena hal tersebut, kini Sharon pun berniat untuk membalas perbuatan Shio beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata alat yang tadi Sharon ambil merupakan peralatan tempur untuk bisa mengimbangi kekuatan Kisara. Dan ketika hari menjelang sore, rupanya Kisara pun segera bertemu dengan Sharon setelah menerima pesan ketemuan dari Sharon. Tapi saat baru saja sampai di bangunan tersebut,
Tapi walaupun Kisara sudah berusaha semaksimal mungkin, namun karena baju tempur Sharon yang terlalu kuat, alhasil Kisara pun hampir mokat. Sementara di rumah sakit, saat Ayano ingin kembali ke kamar Shu, secara tiba-tiba Shu pun sudah menghilang dari sana. Kembali kepada Kisara dan juga Sharon, di mana dengan menggunakan kekuatan sirah tersebut, perlahan-lahan Sharon pun mulai membuat Kisara menjadi terpojok. Dan saat Sharon akan segera menghabisi Kisara, datanglah Shu yang segera menyelamatkan Kisara. Tapi saat Shu akan menggunakan kekuatannya kembali, Kisara pun bertanya bahwa apakah selama ini Shu hanya memanfaatkan Kisara untuk mencapai tujuannya. Namun Shu pun menjawab kalau dia tidak akan pernah sudi untuk mencaplok seorang iblis kecuali iblis tersebut adalah Kisara. Dan ketika mendengarkan hal itu, inilah yang terjadi. Akhirnya dengan menggunakan kekuatan yang sebenarnya, Kisara pun mampu dengan mudah mengembalikan keadaan dan mengalahkan Sharon sampai tak berdaya. Dan akhirnya setelah kalah dari pertempuran tersebut, kini Sharon pun akan ditahan atas semua perbuatannya. Namun di keesokan hari, rupanya Mikami dan juga Miles memutuskan untuk rapat di rumah Shu demi membahas beberapa kejanggalan atas beberapa kasus yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Di mana dari setiap kasus yang Mikami pelajari selama ini, dia pun malah menemukan sebuah keanehan dan juga keterlibatan pemerintahan dalam kasus tersebut. Ya mungkin saja di antara semua kasus ini memiliki keterkaitan dengan kejadian 12 tahun yang lalu. Hingga saat mereka sedang fokus membahas, tak lama kemudian datanglah Ayano yang ingin kembali menjenguk Shu di rumahnya. Tapi ketika hari menjelang siang, karena pernah menjadi salah satu rekannya di masa lalu, Shu pun memutuskan untuk menjenguk Sharon yang saat ini sedang ditahan atas semua kesalahannya. Melihat Shu yang kembali datang, Sharon pun menyarankan kepada Shu untuk berhenti saja menggunakan kekuatan Kisara. Karena jika tidak, maka Shu akan kehilangan jati dirinya dan melupakan semua orang yang dia kenal. Tapi Shu pun tidak peduli dan mengatakan kalau dia akan tetap menggunakan kekuatannya sampai tujuannya benar-benar tercapai. Sementara di kantor polisi, saat Mikami sedang berpikir, datanglah Miles yang nampaknya ingin mengajak Mikami untuk ngopi bersama. Tapi saat Miles pergi, secara mengejutkan, Mikami pun akhirnya mendapatkan semua jawaban yang dia pikirkan selama ini. Dan oleh karena itu, Mikami pun segera lari dan menghubungi Shu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi sial, secara tiba-tiba, Mikami pun sudah diserang oleh seseorang misterius. Melihat ada seseorang yang mencoba kabur tanpa basa-basi, Shu pun segera mengejarnya dengan kecepatan yang sangat penuh. Namun saat membuka topeng dari pria tersebut, ternyata pria misterius itu adalah Mikhail, yaitu anak dari Pak Wali Kota. Mulai Shu yang sudah menuduhnya sebagai sang pelaku, Mikhail pun langsung menjelaskan kalau dia bukanlah orang yang menyerang Mikami. Dan kemudian Mikhail pun segera mengajak Shu ke sebuah ruangan, yaitu ruangan yang penuh dengan CCTV yang bisa melihat semua kejadian yang ada di kota. Dan akhirnya, dengan melihat CCTV tersebut, Shu pun bisa mengetahui siapa pelaku yang sudah menghabisi Mikami. Dan di keesokan harinya, setelah pemakaman Mikami selesai, Miles yang merasa kasihan kepada Shu memutuskan untuk mengajak Shu mencari angin di luar untuk menenangkan perasaan Shu juga. Tapi saat di tengah perjalanan, secara mengejutkan, Shu pun bertanya bahwa kenapa Miles tega menghabisi rekannya sendiri. Sementara di lain sisi, nampaknya Ayano dan juga Kisara sudah bersiap untuk menangkap Miles yang merupakan seorang pengkhianat di antara mereka. Kembali kepada Shu, di mana setelah mengetahui sang pelaku, Shu pun segera mengajak Miles ke sebuah taman untuk menyelesaikan masalah tersebut secara jantan. Dan ketika sampai di sana, Shu pun kembali bertanya bahwa kenapa Miles melakukan semua hal ini. Di mana sewaktu kecil, Miles sudah mengadopsi Shu serta merawat Shu. Namun kini Miles malah berubah dan ingin menghalangi jalan Shu untuk melacak iblis yang sudah menghabisi kedua orang tuanya. Dan kemudian setelah semua orang sudah mengepung Miles di tengah taman, Shu pun mengatakan kalau dia tidak akan pernah memaafkan Miles yang sudah berbohong kepada semua orang. Dan setelah mendengarkan hal itu, secara mengejutkan, Miles pun segera berubah menjadi sosok iblis yang sangat besar dan kuat. Tapi tak lama kemudian, datanglah Sharon yang nampaknya sudah berhasil lolos dari penjara. Berkat bantuan dari Shu beberapa waktu yang lalu, yang memutuskan untuk membebaskannya. Melihat Miles yang sudah berubah menjadi iblis, Shu pun segera mencaplok Kisara supaya bisa mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan Miles. Dan perlahan-lahan Kisara pun mulai memancing perhatian Miles, sementara Shu akan segera mencari celah untuk menyerang titik lemah dari Miles. Dan setelah berhasil membuat Miles kehabisan energi, tanpa basa-basi, Shu pun segera melepaskan satu tembakan pembasmi iblis untuk mengalahkan orang yang sudah mengkhianatinya selama ini. Tapi kemudian kita pun akan melihat sedikit masa lalu dari Miles, di mana beberapa tahun yang lalu
Miles dan juga kedua orang tua Shu merupakan sahabat yang sangatlah dekat. Tapi di suatu ketika, anak Miles harus jatuh sakit akibat terkena sebuah penyakit yang sangatlah langka. Namun saat Miles sedang berada di fase terpuruk, datanglah seorang wanita yang memberikan sebuah tawaran kepada Miles. Namun di suatu ketika, saat ayah Shu sedang melakukan misi membasmi iblis, dia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat sang istri yang tiba-tiba saja berubah menjadi iblis bernama Asmodeus. Dan rupanya, setelah kelahiran Shu 8 tahun yang lalu, iblis Asmodeus sudah berhasil menyamar sebagai ibu Shu dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Kana yang secara tidak langsung merupakan adik dari Shu juga. Tapi sebelum iblis itu pergi untuk membawa Kana yang merupakan seorang iblis penerus, ayah Shu yang masih bertahan segera meledakkan tempat tersebut. Namun untung saja, berkat kontrak yang sudah dia buat, Shu dan juga Miles pun berhasil selamat dari kejadian itu. Bahkan setelah melakukan kontrak dengan iblis Asmodeus di malam itu, kini anak perempuan Miles pun sudah sembuh dari penyakit langka itu. Dan ternyata demi kesembuhan anaknya, Miles pun rela melakukan kontrak dengan iblis Asmodeus yang selama ini sudah menyamar sebagai ibu Shu. Dan akhirnya setelah kejadian kemarin, kini mereka pun semua tahu kalau Shu Ogata merupakan anak asli dari ayahnya. Sementara Kana, yaitu adik Shu, merupakan anak dari Asmodeus yang telah menyamar menggantikan ibu Shu beberapa tahun yang lalu. Dan setelah mengetahui semuanya, tanpa basa-basi, Seren yang merupakan seorang biarawati pembasmi iblis segera mengajak Kisara untuk pergi ke sebuah tambang yang menjadi saksi atas wafatnya kedua orang tua Shu. Dan kemudian Seren pun mengatakan kalau mungkin saja masih ada sebuah kemungkinan jika Kana yaitu adik Shu masih hidup dan hanya terjebak setelah ledakan 12 tahun yang lalu. Tapi di lain sisi, dengan menggunakan CCTV yang sudah terpasang di perahu tersebut, rupanya mereka sudah mendengarkan semua pembicaraan Seren dan juga Kisara. Kembali lagi kepada Sharon, dan benar saja, ketika mereka sampai di tambang itu, mereka pun berhasil menemukan Kana yang sedang tersegel di sana. Tapi saat Sharon akan menghabisinya, Kisara pun malah menghentikan hal tersebut dan mengatakan kalau mereka harus meminta persetujuan dari Shu terlebih dahulu. Melihat Kisara yang menghalangi jalan Sharon, tanpa basa-basi, Mikhail pun segera melepaskan serangan dahsyat dari satelit untuk menghentikan kebangkitan anak dari Asmodeus tersebut. Namun sialnya, hal itu pun malah membuat sang iblis malah menjadi semakin cepat bangkit dari hibernasinya. Dan saat Kisara akan dihabisi oleh Kanye, secara mengejutkan datanglah Shu yang segera menyelamatkan Kisara dari sana. Dan setelah itu, Shu pun mengatakan kalau dia membutuhkan kekuatan Kisara lagi. Namun Kisara yang tidak ingin ingatan Shu menjadi hilang, segera menolak hal tersebut. Melihat Kisara yang hampir kalah, Seren pun segera menarik Shu untuk mundur terlebih dahulu. Tapi nampaknya, setelah terkena serangan dari Kana tadi, kemampuan regenerasi milik Kisara malah menjadi tidak berfungsi lagi. Dan Seren pun mengatakan kalau sebentar lagi, iblis Kana juga akan segera bangkit untuk mencari mereka semua. Ditambah lagi saat ini, iblis Kana sudah masuk pada kategori kelas S, yaitu iblis terkuat yang pernah muncul selama ini. Namun ketika hari menjelang malam, Shu yang sedang menangis di sebelah ranjang Kisara pun menjadi sangat terkejut saat melihat Kisara yang sudah kembali siuman. Melihat Shu yang menangis, Kisara pun mengatakan kalau Shu tidak boleh bersedih lagi. Kemudian Kisara pun kembali bertanya bahwa apakah Shu sudah bersedia untuk kehilangan semua ingatannya demi melawan Kana. Dan Shu pun mengatakan kalau dia sudah bersedia untuk kehilangan semuanya. Dan setelah mendengarkan hal itu, tanpa basa-basi, Kisara pun segera mencaplok Shu di malam itu juga. Namun secara tiba-tiba, Shu pun malah kembali melihat masa lalu mereka berdua, di mana setelah berhasil mengalahkan Kisara dengan bantuan Sharon beberapa tahun yang lalu, Shu pun memutuskan untuk membuat sebuah kontrak dengan Kisara demi bisa mencari iblis yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Dan di kontrak tersebut, Shu pun setuju untuk menggunakan ingatannya sebagai bayaran karena sudah menggunakan kekuatan iblis dari Kisara. Dan ternyata saat ini, Kisara pun memutuskan untuk mengembalikan semua ingatan Shu dan memutuskan untuk membatalkan kontrak mereka selama ini. Dan bahkan kini, Kisara pun sudah tidak mengenali Shu lagi karena semua ingatannya selama ini sudah diberikan kembali kepada Shu. Dan kini Shu pun sadar kalau Kisara sangat peduli kepada Shu dan tidak ingin jika Shu harus kehilangan semua kenangan indahnya. Melihat Kisara yang sudah berjuang selama ini, Shu yang sedih pun segera menyuruh Kisara untuk beristirahat karena dia tidak ingin membuat Kisara berada dalam bahaya lagi. Sementara di lain sisi, Ayano dan juga Sharon nampaknya sudah mulai kesulitan untuk mencoba melawan Kana yang semakin kuat. Tapi saat Ayano akan segera dihabisi oleh Kana,
Dan siapa sangka, dengan menggunakan skateboard Shopee dan juga pedang milik Kisara, kini Shio pun mengatakan kalau dia akan segera mengalahkan Kana sekarang juga. Dan karena saat ini setengah ingatannya sudah kembali, tanpa basa-basi, Shio pun segera melawan Kisara menggunakan keahliannya, yang sudah pernah menjadi seorang agen pembasmi iblis yang sangatlah hebat. Tapi di lain tempat, kembali kepada Shu dan juga Ayano, di mana walaupun sudah bekerja sama dengan Sharon untuk mengalahkan Kana, namun tetap saja mereka pun belum bisa mengalahkan Kana sepenuhnya, yang merupakan calon iblis terkuat saat ini. Namun saat mereka akan kembali diserang oleh Kana, secara tiba-tiba datanglah Kisara yang segera datang untuk membantu mereka bertarung. Melihat hal itu, Shio pun menjelaskan kalau sebelum Shio pergi meninggalkan Kisara tadi, Shio pun sudah memberikan sebuah catatan kepada Kisara untuk melakukan apa yang harus dia lakukan selanjutnya setelah kehilangan ingatannya. Namun tentu saja, tanpa melakukan caplokan bersama dengan Shio, kekuatan Kisara hanya sebatas kroco di depan mata Kana. Melihat Kisara yang sudah mulai kewalahan melawan Kana, Shio pun segera mendekati Kisara dan memutuskan untuk mengajak Kisara melakukan caplokan lagi. Yang akhirnya, setelah melakukan caplokan dengan Shu, kini kekuatan Kisara pun menjadi semakin kuat dan mulai bisa mengimbangi Kana lagi. Dan akhirnya dengan menggunakan semua kekuatannya, Kisara pun berhasil mengalahkan Kana yang sedar tadi sudah kehabisan energi. Akhirnya, kini Shio pun berhasil mengalahkan iblis Asmodeus yang berada di dalam tubuh adiknya. Tapi setelah itu, saat Shio baru saja pulang dari makam kedua orang tuanya, datanglah Kisara yang nampaknya sudah menunggu Shio untuk pulang ke rumah bersama. Dan ternyata saat ini, ingatan Kana sudah kembali pulih setelah iblis Asmodeus yang ada di dalam dirinya telah dikalahkan oleh Shu dan juga Kisara. Yang itu artinya, kini kehidupan Shu pun baru saja dimulai, di mana Shu harus hidup bersama dengan 3 gadis yang sangat menyukainya. Dan setelah makan siang yang nikmat itu, Shu pun segera kembali ke rumah untuk segera tidur. Namun saat Shu baru saja masuk, gadis cantik bernama